Assalamualaikum teman-teman. Ya, di video kali ini kita masih membahas tentang Gus Miftah. Ya, lagi-lagi Gus Miftah. Kenapa teman-teman? Ya, karena seakan-akan selalu saja tidak akan ada habisnya kalau kita membahas sosok yang satu ini. Ya. Dan ya kenapa saya membahasnya? Agar kalian semua ini paham dan sadar. Sebab sampai saat ini, detik ini, ada begitu banyak orang-orang yang mereka ini mengagumi sosok Gus Miftah. Ya, bahkan seakan-akan menormalisasi perbuatan buruknya seperti itu. Ya, mulai dari ngegoblok-goblokin pedagang es teh, kemudian ceramah yang simi-simi cowoknya, dan lain sebagainya. Yang tentu ya kalau kita tarik ke arah ya adab ataupun etika, itu sangat-sangat tidak pantas ya. Sangat-sangat tidak elok untuk dikatakan teman-teman. Ya. Dan video kali ini teman-teman, itu kalau kita melihat yang dulu ya, perbuatan ngegoblok-goblokin pedagang es teh, itu kalau kita mau bandingkan itu nggak seberapa yang dulu. Ini lebih parah teman-teman. Ya, dan ini lagi-lagi membuktikan kepada kita bahwa Gus Miftah ini ya kalau kami duga ya senangnya itu kalau ceramah berbau-bau ya, mengarah-mengarah kepada hal-hal yang ya cabul teman-teman. Ya. Dan seperti apa videonya silakan simak video berikut ini. Budayati ya, aku bersyukur Budayati elek. Saya itu bersyukur ya Budayati jelek teman-teman ya, kata Gus Miftah. Mila dadi sinden. Layu dadi lorani. Coba ya. Saya bersyukur Budayati ya itu jelek. Ya, makanya jadi sinden. Coba kalau jadi cantik ya, coba kalau cantik ya jadi lon katanya ya, jadi lon. Kalian pasti sudah tahu lanjutannya apa. Coba ya, kita lanjut. Ketawa ya seakan-akan tidak bersalah teman-teman. Saiki kayak dadi suarane kaya ngono. Nah ini sebenarnya dari nadanya ini Budayati kalau kita melihat ini sebenarnya jengkel beliau ya. Tapi saking bentuk profesionalnya beliau ini tetap menjaga seakan-akan tidak terjadi ya masalah apapun di sini. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustaz. Ora ustad kok ya? Ini kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Oh. Ya kan ngelungsumi ketemu dalang ya tadi dalang. Anu Dewarsen no. Dalang Bude. Niki arep pocah enom. Nggih. Niki waune janjane gandrung kalih kula. Weh. Orane dadi ning kagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Iya. Lah saniki mbahasan sing kula tenani, Pak De. Lah kula malah khawatir modar dhisik. Coba teman-teman ya. Saya sebenarnya mau serius ya, tapi saya takut ya meninggal duluan katanya. Lah sebabnya apa? Kula iso sunan. Ampun expired nih susune. Ya Allah ya. Coba. Ya, kita ulang lagi teman-teman ya. Kula iso ampun expired nih susune. Oh, kena susu kedaluwarsa. Coba teman-teman. Ya, katanya ya saya takut ya. Saya sebenarnya mau serius. Ya tetapi saya takut meninggal. Ya ditanya kenapa? Apa sebabnya karena meninggal? Katanya ya kan karena ininya air kadaluarsa. Ya Allah. Ini sangat-sangat tidak ya, elok ya. Dan ini ya, Gus Miftah ini memperlakukan orang yang usianya itu ya di atas beliau. Ya saya tidak katakan beliau ya di atas Gus Miftah. Ya Pak Miftah. Apakah ini merupakan bentuk adab yang baik? Apakah ini merupakan bentuk suatu penghormatan yang menghargai orang yang lebih tua daripada kita? Kan tidak. Coba untuk sekelas ya, Budayati, di mana beliau ini seorang ya seniman senior negeri ini, ya, bahkan pelawak yang legendaris. Itu Gus Miftah itu berani berbuat seperti itu. Bagaimana dengan pedagang kecil? Bagaimana dengan orang biasa? Maka tak heran kalau kita melihat video ya di mana Gus Miftah ini yang ngogoblok-goblokin pedagang kecil. Itu bukan cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, ada begitu banyak dengan orang yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi lagi-lagi teman-teman ya di video ini memperjelas kepada kita bagaimana watak dan sikap sebenarnya daripada Gus Miftah. Ya, seorang ulama yang tentu kita tahu beliau dari NU, teman-teman. Ya, beliau dari Aswaja. Dan hal seperti ini saya pastikan kepada teman-teman tidak kalian akan dapatkan di orang-orang yang mereka sebut ini sebagai Salafi Wahabi. Tidak akan kalian dapatkan orang modelan seperti ini. Dan modelan-modelan seperti ini itu kalian hanya dapati di kalangan sudahlah. Ya, tidak perlu saya sebutkan. Ya, kalian pasti sudah bisa ya mengetahui jawabannya, teman-teman. Dan juga teman-teman ya kalau kita melihat daripada ceramah-ceramah ya Gus Miftah ini, ya Pak Miftah atau siapalah ya, karena sampai saat ini kan juga masalah gelar Gusnya itu masih diperdebatkan apakah beliau ini memang keturunan kiai atau bukan. Ya, bahkan ada yang mengatakan nama asli beliau Taim lah dan lain sebagainya ya. Itu masih diperdebatkan sampai sekarang.
Dan juga teman-teman kalau kita melihat ya gaya-gaya ceramah daripada Gus Miftah ini ya metode-metode serta ya literasi bahasa yang beliau gunakan itu memang ya teman-teman ya sangat-sangat kental memang di setiap ceramah beliau kalau kami lihat. Sangat-sangat kental ya mengarah kepada hal-hal yang semi-semi ya. Dan juga ya lebih sering ya menceritakan tentang ya pencapaian dirinya ya dibandingkan dengan menyebarkan atau menyampaikan ilmu agama yang sesuai dengan ya dalil ataupun ya dasar-dasar ya yang ilmiah yang jelas gitu loh. Ya seperti video berikut ini. Saya itu di Kalimantan, Beb, di Banjarmasin ada cewek LI pemandu karaoke. Dadanya ditato Gus Miftah. Dadanya ditato Gus Miftah katanya. Video call sama saya. Gus mohon izin saya ngefans sama Gus Miftah. Buktinya apa? Dada saya tato Gus Miftah. Mosok nduk nggih Gus jajan ndi? Heeh. Perempuan video call ya diberitahu Gus saya fans ya. Saya fans kepada Anda. Saking saya fansnya sama Anda, saya mentato dada saya. Ya bukannya Gus Miftah ini memberi nasihat tentang larangan tato ya, bahwa Allah itu melaknat orang yang menato bahkan yang ditato. Ya. Bukannya seperti itu, tetapi justru malah Gus Miftah, masa serius? Coba saya lihat. Coba, ulama, Gus, kiai seperti ini, panutan. Saya langsung begini, Beb. Ya Allah. Terlambat. Saya tanya, kenapa dada kamu tato Gus Miftah? Saya mengidolakan Gus Miftah. Lagian ngapain kamu tato? Dulu Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mungkin kita tidak bersama di dunia, Gus, tapi karena saya mencintai Gus Miftah, besok bisa bersama di akhirat. Ya Allah. Bawa dalil teman-teman. Ya, bawa dalil. Mungkin kita tidak bersama di dunia, Gus, tapi karena saya mencintai Gus Miftah, besok bisa bersama di akhirat. Ya Allah. Ya Allah, ya bukan ya Allah, ya bukan ya Allah, tapi ya Allah. Saya bilang, Beb, sama mbaknya, tato kamu bagus, Nduk, tapi kurangnya satu, apa? Kurang turun dikit. Kurang turun dikit. Ya. Orang sudah ya tahu bahwa perempuan itu perempuan, ada batasan antara kita laki-laki dengan mereka. Kemudian masalah tato ini kan sudah jelas dalam agama kita ini hal-hal yang tidak diperbolehkan ya, bahkan itu sudah jelas hadisnya. Ya Allah melaknat orang yang mentato dan yang ditato ya. Itu sudah jelas. Ya, dan saya rasa seharusnya Gus Miftah, orang sekelas Gus Miftah ini paham tentang akan hal itu. Bukannya Gus Miftah ini ya menasihati bahwa kenapa begini ya perbuatan seperti ini dilarang dan lain sebagainya. Ya justru coba apa respon dari Gus Miftah? Ya, kurang turun dikit. Coba saya lihat, oh di situ ya kurang turun dikit. Ya. Coba teman-teman. Mau jadi apa negara kita? Mau jadi apa umat ini? Kalau seseorang ya, panutan ulamanya modelan seperti ini. Dan tidak jarang loh Gus Miftah itu ya sering menjelek-jelekkan siapa? Ya teman-teman di Salafi. Ya, mereka memfitnah sebagai Wahabi. Katanya Wahabi itu hanya bikin gaduh dan lain sebagainya. Ya, coba kalau kita bandingkan dengan ini. Sekarang kita nggak perlu deh kita ini apa ya perang opini. Ya, kita lihat fakta saja. Kita bandingkan deh. Orang-orang yang mereka ini ngaku ngeklaim paling aswaja ya. Oknum ya, oknum. Saya katakan oknum. Dengan orang-orang yang selalu dituduh-tuduh Wahabi. Bahkan dikatakan Wahabi itu tidak mencintai negaranya, ya, anti NKRI lah dan lain sebagainya. Ya, teman-teman di Salafi. Kita bandingkan saja ya dengan kejadian-kejadian selama ini, fakta-fakta yang keluar, jejak-jejak digital yang bermunculan selama ini. Kita bandingkan. Dan ketika ada orang yang mengkritik ya, tidak setuju, tidak sependapat dengan perbuatan-perbuatannya ya Gus Miftah yang seperti ini, ya, ngata-ngatain seorang wanita, ibu-ibu lagi, orang tua loh. Ya, ibu Bunda Yati Pesek dikatain seperti itu. Coba ya untung jelek. Coba kalau cantik. Jadi lon ya. Seperti itu. Kemudian ya Pak Sun Haji pedagang kecil dikata-katain, digoblok-goblokin. Ya, kemudian ini juga cerita seperti ini. Ya. Ketika kita mengkritiknya, ketika umat ini banyak tidak suka, ya.
banyak umat Islam ini ya di Indonesia ini, mereka ini tidak sependapat atau bahkan mengkritik, entah itu kritikan dengan sederhana ya, biasa ataupun keras ya. Kemudian apa respon Gus Miftah? Seakan-akan menjadi orang yang paling terzalimi ya, lupa dia ya. Gus Miftah ini seakan-akan lupa bahwa semua masalah ini bermuara dari dia sendiri sebenarnya daripada awalnya ya. Coba lihat video satu ini, betapa ya Allah, ini orang kayak memang seakan-akan merasa terzalimi. Ya Allah ya Rob, ampuni semua dosa-dosa orang yang membuat saya ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa orang yang membuat saya ya Allah. Ampuni semua mereka ya Allah, atas kesalahan dan kekhilafan mereka ya Allah. Atas kesalahan dan kekhilafan mereka, teman-teman ya. Jadi di posisinya di sini kita yang salah ya. Kita yang mengkritik beliau, kita yang meluruskan perbuatan negatif Gus Miftah, kita itu dianggap salah. Oke. Saat itu Bunda protes sama saya. Kenapa Abah masih mendoakan mereka? Iya. Kenapa Abah masih memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka? Saya jawab, Bunda, Abah nggak pernah memiliki hati untuk membenci siapapun. Pencitraan diri sendiri, teman-teman ya. Kalau kami duga. Saya tidak pernah mau bermusuhan dengan siapa. Oke. Saya akan doakan semua orang yang memusuhi saya. Saya akan doakan semua orang yang menghina saya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Sudah protes sama saya? Enggak. Abah nggak boleh melakukan itu. Saya akan lakukan itu. Karena kalau Abah tidak mengikhlaskan hujatan, makian, bulian mereka, itu akan menjadi satu hal beban bagi mereka di yaumul hisab. Ya, itulah tadi teman-teman ya. Kalau memang berbicara tentang Gus Miftah ini memang ya, seakan tidak ada habisnya. Ya, selalu saja ada hal-hal yang membuat kita ini geleng-geleng kepala. Ya. Coba teman-teman, ya, nggak usah kita ini jauh-jauh berkomentar, ya, merasa kita ini mau ya, membela atau bahkan menormalisasi perbuatan ya Gus Miftah. Ya, coba kita lihat, seandainya Bunda Yati ya, Bunda Yati Pesa itu tadi, itu seandainya orang tua kita coba dikasih gituin, kira-kira kalian itu terima atau enggak? Kira-kira ibu kalian dikatain seperti itu, dan saya sebagai seorang muslim, beliau juga saudara saya yang semuslim, ya saya merasa tidak terima. Apalagi beliau ini posisinya orang tua, ibu-ibu perempuan lagi, wanita yang harus kita jaga, yang dijaga kehormatannya. Dan yang lebih memilukannya lagi, orang-orang yang berbuat seperti itu justru orang-orang yang seharusnya kita percaya orang tersebut bisa memberikan ilmu agama. Seharusnya orang tersebut bisa memberikan contoh yang baik terhadap umat. Ya tetapi tidak. Justru sebaliknya. Ya mungkin cukup demikian karena saya juga sebenarnya sudah malas ya bahas ya, orang ini. Ya, tetapi selalu saja ada hal-hal yang video-video yang saya rasa cukup penting untuk kita sampaikan kepada kalian. Apalagi ya ada begitu banyak juga orang-orang yang mendm kepada saya. Ya, Bang bahas dong ini. Ya ada video Gus Miftah yang seperti ini, bahas dong dan lain sebagainya. Ya. Jadi di sini teman-teman, saya ini hanya perpanjangan tangan dari saudara-saudara muslim saya yang lainnya, yang mereka ini memang sudah muak. Mereka ini sudah ya, jengkel terhadap perbuatan-perbuatan Gus Miftah. Ya, tujuannya apa? Ya tujuannya agar semua orang ini tahu bagaimana kelakuan yang sebenarnya daripada Gus Miftah, sehingga mereka ini bisa berhati-hati. Ya, berhati-hati di sini dalam artian ya untuk mengambil ilmu agamanya. Ya. Saya yakin dan saya ya sadar, saya akui dari sekian kesalahan daripada Gus Miftah tetap ada kok ya, tetap pasti ada kebaikan dari diri beliau ya. Dan kalaupun itu ada, kalau kita dapati ya silahkan ambil kebaikan itu, selama tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah silahkan ambil ya. Tetapi kalau ada keburukan, nah kita harus orang paling ya, berani mengatakan itu buruk, dan jangan kita ambil dan jangan kita ikuti ya. Insyaallah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.